Shalom, Horas. Senang rasanya menginang kita boleh berjumpa kembali di Renungan HKBP Resort Surabaya Selatan. Kami Pendeta Daniel Lumban Gaul mendoakan Amanginang boleh berada dalam keadaan baik dan di dalam keadaan sukacita di hari yang baru ini. Untuk itu Amanginang, sebelum kita beraktivitas dan menjalani kegiatan selama satu hari ini, kami mengundang Amanginang dan saudara-saudari terkasih untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan, untuk pemeliharaan yang boleh kami terima pada tadi malam, sehingga kami boleh bangun dari istirahat kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan saja. Tuhan, sebentar sebelum kami beraktivitas menjalani satu hari ini, biarlah firman-Mu yang menguatkan kami dan boleh menjadi penyemangat bagi kami Tuhan, untuk kami boleh beraktivitas di dalam satu hari ini, mulai dari pagi sampai pada nanti malam. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, selamat hari Selasa 30 Juni 2026. Marilah kita mendengarkan renungan harian untuk hari ini yang didasarkan pada Zefania 3 ayat 9. Zefania 3 ayat 9. Beginilah firman Tuhan bagi kita. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Amanginang dan saudara-saudari terkasih, ketika kita berhadapan dengan masalah, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, tidak sesuai dengan apa yang kita mau atau kita pikirkan, sering sekali respon umum yang terjadi adalah membenci. Sering sekali respon umum yang terjadi adalah memandang negatif. Sering sekali respon umum adalah memandang tidak menyenangkan atau tidak bersukacita. Katakanlah dulu misalnya ketika kita tersandung batu. Sering respon yang kemudian lahir dari peristiwa itu adalah mengutuki batu tersebut, atau mungkin berkata kasar terhadap batu tersebut, atau mungkin mengutuki hari yang sial dan tidak menyenangkan. Tetapi hanya sedikit yang mungkin saja menggunakan kesempatan tersebut untuk merenung dan berpikir, kenapa ya saya bisa berjalan sampai-sampai saya tersandung sebuah batu? Mengapa ya saya berjalan kok tidak melihat sampai-sampai saya hampir celaka oleh karena sebuah batu? Manusia sering sekali ketika berhadapan dengan masalah meresponnya dengan sesuatu yang negatif daripada alih-alih untuk melihatnya di dalam kacamata yang positif. Amanginang dan saudara-saudari terkasih, inilah yang mau kita lihat melalui firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini. Kalau kita lihat melalui firman Tuhan di Zefania 3 ayat 9 ini, ada sebuah peristiwa yang mendahului ayat ini. Itu sebabnya kalau kita lihat tadi kata awal disebutkan di sana, tetapi sesudah itu. Ada sebuah peristiwa yang mendahului ayat 9 ini, di mana kalau kita lihat pada bagian sebelumnya, Allah berfirman kepada bangsa-bangsanya, khususnya bangsa Yerusalem, orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka akan mengalami hari Tuhan, di mana mereka akan mengalami semacam pembinasaan.
Mereka akan mengalami penghukuman. Mereka akan mengalami akibat dari apa yang mereka lakukan. Tentu ini semua di dalam rangkaian, kalau kita melihat awal Zefanya ini, ada sebuah peristiwa kejahatan yang terjadi oleh umat Tuhan di kala itu, di mana mereka adalah umat Tuhan, tetapi mereka malah justru menyembah berhala. Mereka adalah umat Tuhan, tetapi mereka justru malah menyembah Baal atau dewa-dewi yang ada di sekeliling mereka. Belum lagi praktik-praktik amoral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kala itu, yang tidak menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka ini adalah bangsa atau umat Tuhan. Itu sebabnya sebelum ayat 9 ini Allah menerangkan bahwa mereka akan mengalami sesuatu penghukuman. Mereka akan menerima api Allah atas apa yang mereka lakukan pada bagian-bagian sebelumnya, pada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Tetapi Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, disinilah yang menarik, bahwa sesuatu yang tidak enak yang diberikan Allah di tengah-tengah kehidupan bangsanya itu, bahwa penghukuman, bahwa kita katakan menggunakan istilah pendidikan, pembelajaran yang dilakukan oleh Allah kepada umatnya itu sesungguhnya tidak memiliki tujuan ending sebagai pembinasaan, tidak memiliki tujuan akhir untuk betul-betul menjerumuskan dan menderitakan, tidak. Tetapi Allah hendak menghadirkan melalui peristiwa hukuman tadi itu sebuah bibir lain, yaitu bibir yang bersih. Sebuah bibir lain, yaitu bibir yang memanggil nama Tuhan. Bukan bibir lagi yang memanggil nama Baal, bukan bibir lagi yang memanggil nama dewa-dewi, bukan bibir lagi yang mengambil atau memanggil nama Datu atau sesembahan-sesembahan lain yang mungkin kita kira boleh memberikan kenikmatan dan menjadi jawaban atas kehidupan kita. Tetapi peristiwa yang tidak mengenakan itu tadi sebelumnya hendak memberikan sebuah pembelajaran, hendak mengarahkan bangsa dan umat Tuhan untuk memiliki bibir yang bersih. Bibir di sini adalah metafora yang memiliki arti adalah hati yang bersih dan hanya tertuju kepada Allah. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, penghukuman adalah di dalam bingkai pembelajaran yang hendak disampaikan Allah kepada umatnya. Maka kembali ke yang awal tadi tentang perumpamaan orang yang tersandung batu, sesungguhnya peristiwa yang tidak enak yang terjadi pada bangsa Tuhan yang hendak direncanakan Tuhan kepada umatnya haruslah dilihat dalam perspektif dan kacamata pertobatan. Bukan kacamata bahwa Tuhan membenci saya, tidak. Bukan di dalam kacamata bahwa memang Tuhan tidak sayang kepada saya, tidak. Tetapi mari kita lihat di dalam perspektif dan kacamata bahwa Tuhan hendak memperbaharui, Tuhan hendak memperbaiki, Tuhan hendak mengarahkan supaya umatnya boleh lebih baik lagi, boleh memanggil dengan bibir yang bersih lagi, boleh memanggil nama Tuhan lagi di dalam kehidupannya. Amang Inang dan saudara-saudara terkasih, mari kita melihat bahwa setiap peristiwa yang tidak mengenakan itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita adalah di dalam rangka bagi kita untuk memiliki kesempatan boleh belajar, memperbaiki diri, menjadi lebih baik lagi. Baiklah kita juga menginang dan saudara-saudari terkasih, untuk setiap peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan mungkin saja terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin saja untuk peristiwa yang tidak sesuai dengan pikiran kita, bukan malah mengarahkan kita untuk justru menjauh daripada Allah, untuk malah justru semakin memanggil nama-nama yang lain, tidak. Tetapi mari kita melihat peristiwa itu di dalam perspektif dan kacamata bahwa saya perlu untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, bahwa saya perlu
untuk lebih memanggil namanya lagi di dalam kehidupan saya. Sehingga Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, benarlah bahwa kita adalah umat Tuhan, karena di dalam setiap kehidupan kita, hanya Tuhan sajalah yang ada di hati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Ia mengajarkan kami untuk memandang bahwa setiap peristiwa yang mungkin tidak mengenakan bagi kami, bolehlah kami renungi sebagai proses pembelajaran dan pendewasaan bagi kami. Juga Tuhan, bagi iman kami. Mungkin seringkali Tuhan, untuk setiap peristiwa yang tidak mengenakan, tidak sesuai, atau peristiwa-peristiwa Tuhan yang tidak memberikan kenyamanan kepada kami, atau bahkan masalah Tuhan, membawa kami untuk semakin jauh daripada Tuhan. Membawa kami untuk semakin meninggalkan Tuhan. Membawa kami untuk justru malah semakin memanggil nama dewa-dewi, atau orang-orang, atau sesembahan yang lain. Tetapi firman-Mu pada hari ini mengajarkan kami Tuhan, bahwa jika memang kami adalah umat Tuhan, adalah patut dan layak hanya Engkau Tuhan yang ada di hati dan pikiran kami. Untuk itu Tuhan, perbaharuilah diri kami. Di setiap kesusahan, di setiap masalah, biarlah itu menjadi sarana pembelajaran kepada kami, untuk kami beroleh kehidupan yang lebih baik lagi, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Pun di dalam satu hari ini Tuhan, dari pagi sampai pada malam nanti kami tidak tahu kelak akan apa yang kami hadapi. Tetapi biarlah itu semua Tuhan adalah sebagai proses pembelajaran kehidupan kami, supaya kami semakin lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan kami boleh mengambil setiap hikmah dari setiap kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah kami seluruh jemaat Tuhan, berkatilah kehidupan kami di hari ini, mulai dari pagi sampai pada nanti malam kami kembali ke tempat tidur kami kembali Tuhan. Dan juga bagi umat Tuhan yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dan pernikahan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati dan menambahkan panjang umur, serta memelihara. Juga bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang di dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan dan memberkati setiap obat dan makanan yang dikonsumsi. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Engkau yang terlebih dahulu menuntut kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.